Saudara-saudari pendengar Radio Trinitas yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Radio Trinitas edisi Minggu Advent ketiga 14 Desember 2025, Hari Minggu Sukacita. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya melukiskan padang gurun yang berubah menjadi taman yang berbunga. Sebuah gambaran indah tentang bagaimana Tuhan mampu mengubah hati manusia yang kering dan keras menjadi subur dan penuh sukacita. Namun kalau kita melihat kenyataan hidup sekarang, kadang hati manusia justru semakin keras. Kita melihat begitu banyak fenomena yang disebut entitlement, yaitu rasa berhak yang salah arah. Misalnya, warga sebuah desa yang membakar mobil pembawa bantuan hanya karena merasa bantuan itu seharusnya untuk mereka, atau seorang ibu yang memaki tetangganya karena tetangganya meninggikan rumahnya untuk menghindari banjir, tanpa sedikit pun mencoba memahami bahwa setiap orang berusaha melindungi keluarganya. Atau seorang supir bis yang memaksakan diri mendahului dari jalur berbahaya, lalu marah-marah karena merasa dirinya benar. Padahal dia sendirilah yang membahayakan banyak orang. Contoh-contoh ini menunjukkan satu hal, yaitu ketidakmampuan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ketika ego terlalu besar, orang kehilangan empati. Ketika rasa saya harus dapat menguasai, kita kehilangan kemampuan untuk menilai secara jernih. Akhirnya hati menjadi seperti padang gurun, kering, panas, dan tidak lagi hidup. Disinilah bacaan kedua dari surat Yakobus menjadi sangat relevan. Yakobus berkata, "Bersabarlah, teguhkanlah hatimu." Kesabaran adalah obat bagi hati yang merasa paling benar. Orang yang sabar mampu berhenti sejenak dan melihat gambaran yang lebih luas. Orang yang sabar tidak mudah tersinggung, tidak cepat menghakimi, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Kesabaran menahan kita dari tindakan reaktif yang merusak. Sementara dalam Injil, Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Mesias itu?" Ia bertanya bukan karena ragu yang sombong, tetapi karena kerendahan hati. Ia ingin memastikan, ia mau belajar, ia membuka diri untuk melihat kenyataan apa adanya. Dan Yesus memuji Yohanes sebagai nabi terbesar justru karena kerendahan hatinya. Saudara-saudari, banyak konflik sosial kita lahir bukan karena masalahnya besar, tetapi karena ego kita lebih besar daripada masalahnya. Kita menuntut, menghakimi, menyalahkan tanpa memahami konteks, tanpa mencoba melihat lewat kacamata orang lain. Tuhan ingin mengubah padang gurun hati kita menjadi taman yang berbunga. Tetapi itu hanya terjadi bila kita merendahkan ego, memperlambat reaksi, dan membuka diri untuk belajar melihat dengan kacamata kasih, bukan kacamata kepentingan diri. Saudara-saudari, di masa Advent ini, marilah kita menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, dan penuh empati. Biarlah Tuhan melembutkan hati kita agar kita pun menjadi tanda kehadiran Mesias di tengah dunia yang makin keras. Tuhan memberkati kita. Amin.